Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanabinatul Zahra dengan NIM 2008086018 dari kelas Pendidikan Biologi 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi tumbuhan paku-pakuan. Tanaman pakis pedang pakis Boston atau Neprolepsis exaltata bostoniensis adalah tanaman yang berasal dari benua Amerika, tepatnya Meksiko. Namun saat ini pakis Boston sudah banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini dikenal sebagai salah satu tanaman hias yang sangat kuat dan mudah beradaptasi di lingkungan epifit, litofit, atau terestrial. Bahkan tanaman ini tetap bertahan apabila berada di bawah terik matahari dalam waktu tertentu. Pakis Boston merupakan tanaman centerpiece yang tidak cocok apabila dicampur dengan tanaman jenis lain. Tanaman pakis Boston termasuk tanaman yang mudah ditanam, tidak memerlukan perawatan khusus dalam penanamannya. Akan tetapi, jika menginginkan pakis Boston tumbuh bagus dan besar, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ciri-cirinya, rimpangnya tipis menyerupai akar. Dari rimpangnya tumbuh etal yang memanjang, dapat mencapai 1,5 meter panjang, dengan anak-anak daun tersusun menyirip tunggal, mirip pedang atau mata tombak. Panjang daun pakis Boston sekitar 50-250 cm dengan lebar 6-15 cm. Pada tepian daun biasanya memiliki tekstur bergerigi dan memiliki daun tegak. Batang menjalar di atas permukaan tanah, namun kadang-kadang di bawah permukaan tanah. Berbentuk panjang, berupa rimpang, permukaannya kasar dan terdapat ramenta. Tinggi batang mencapai 33 cm, berwarna coklat dan tidak bercabang. Pakis Boston memiliki akar serabut merambat di bawah permukaan tanah seperti rambut. Akar berwarna coklat dan terdapat sisik. Sorus terdapat di peruratan daun bagian tepi dan tengah berbentuk bulat. Setiap sporangium mengandung spora yang berwarna kuning dan jarang berwarna kehijauan. Permukaannya lembut, spora bertangkai 2-3 sel baris. Gametofit terdapat di bawah tanah berbentuk elips. Arkegonia dan Antheridia terdapat di permukaan bagian bawah daun. Manfaatnya, selain memiliki fungsi estetika, pakis Boston memiliki keunikan lain, yaitu membersihkan udara dari polutan atau racun yang berasal dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, hasil respirasi tanaman ini merupakan oksigen yang sangat bersih. Tanaman ini juga mengandung minyak esensial, flavonoid, dan zat lainnya yang dilepaskan ke udara, sehingga menjadikan tanaman pakis Boston ini sebagai regulator yang baik untuk sistem syaraf, sehingga membantu mengatasi stres. Klasifikasinya subkingdom Tracheobionta, divisi Pteridophyta, kelas Pteriopsida, subkelas Polypoditae, ordo Polypodiales, famili Dryopteridaceae, genus Neprolepis, spesies Neprolepis exaltata bostoniensis. Tumbuhan paku suplir. Klasifikasi tumbuhan paku suplir. Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisi Pteridophyta, kelas Phyllocopsida, subkelas Polypoditae, ordo Polypodiales, famili Pteridaceae, genus Adiantum, spesies Adiantum sp. Deskripsi, tanaman suplir ini merupakan salah satu jenis tanaman yang berpaku-pakuan atau dalam bahasa Latin biasa disebut dengan Pteridophyta. Morfologi tanaman suplir ini berpenampilan yang menarik dan yang jelas berbeda dengan jenis tanaman paku-pakuan lainnya. Daun dari tanaman suplir ini tidak berbentuk memanjang, namun cenderung dengan berbentuk bulat. Sorus adalah kluster-kluster yang berada di tepi bawah daun. Spora dilindungi oleh satu indusium dengan tangkai yang memiliki khas tersendiri dan berwarna hitam yang mengkilap. Daun tanaman suplir ini memiliki sistem pertulangan yang sangat unik dan menarik, di mana sistem pertulangannya akan terlihat seperti sporofil atau menyirip. Seringkali akan bersisi yang halus pada saat sudah dewasa nanti. Hal ini sama seperti pada jenis paku-pakuan umumnya. Daun yang dimiliki oleh tanaman suplir ini biasanya akan tumbuh dengan cara yang sendiri dan berasal dari rizoma dengan bentuk yang melingkar ke dalam, seperti tangkai biola. Hal ini biasanya disebut dengan Circinate vernation, serta tumbuh dengan cara yang perlahan-lahan dan membuka. Daun yang dimiliki oleh tanaman suplir ini termasuk pada jenis daun yang majemuk. Tanaman suplir ini memiliki helaian daun yang agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan jenis daun pada tanaman paku-pakuan lainnya, dan disertai dengan bentuk berupa segitiga serta segi empat. Berbeda dengan jenis tanaman paku-pakuan lainnya, di mana tanaman pakuan tersebut akan memiliki helai daun yang disertai dengan bentuk daun yang memanjang secara simetris. Yang membuat unik dari tanaman suplir ini adalah tanaman suplir yang tidak bisa dibasahi dengan air. Kenapa tanaman suplir tidak bisa dibasahi dengan air? Hal ini dikarenakan tanaman suplir ini memiliki perlindungan yang berasal dari rambut-rambut halus berada di sekitar daun yang dimiliki oleh tanaman suplir.
pembahasan morfologi tanaman suplir ini bisa diartikan bahwa jenis tanaman suplir ini menjadi salah satu jenis tanaman pakuan yang unik, menarik, dan berbeda dengan jenis tanaman lainnya. Namun, tanaman ini memiliki proses yang sulit dalam perkembangannya. Yang pastinya, tanaman suplir ini tidak bisa bertumbuh dengan cara yang mudah, seperti apa yang diperkirakan oleh Anda. Proses penyiraman menjadi salah satu cara yang dapat mempengaruhi tanaman suplir ini. Maka, pastikan Anda memperhatikan dengan hal yang satu ini. Jika Anda ingin menanam tanaman suplir agar bisa bertumbuh dengan baik, biasanya ketika Anda tidak menyiramnya atau telat beberapa jam tidak menyiramnya, maka hal ini akan membuat daun tanaman suplir bisa kering. Bahkan yang membuatnya parah adalah tanaman suplir tidak bisa dipulihkan kembali jika tanaman suplir ini memiliki daun yang benar-benar kering. Cara yang paling terbaik untuk dilakukan oleh Anda apabila hal ini terjadi adalah Anda dapat membuang dan menggantinya dengan bibit yang baru dan lakukan media penanaman yang baru. Pastikan Anda tidak mengulangi kesalahan sehingga proses perkembangan dari tanaman suplir ini bisa berjalan dengan baik. Tanaman suplir yang sudah jadi akan terlihat tunas baru dan di mana ini akan menggantikan tanaman suplir yang sudah kering sebelumnya. Secara umum, ciri-ciri tanaman suplir ini memiliki tembok bangunan atau batang pohon yang bisa ditemukan pada sela-sela tebing. Tanaman suplir ini memiliki akar yang dapat bertumbuh dengan cara unsur hara dengan mencari unsur hara dari suatu humus, sehingga akan membuat akarnya bisa menembus suatu tembok bangunan atau tebing yang telah menjadi tempat pertumbuhan tanaman suplir. Akar yang dimiliki oleh tanaman suplir ini termasuk pada jenis akar yang berserabut dan berasal dari rizoma. Terima kasih. Klasifikasi dan ciri-ciri morfologi tanaman paku tanduk rusa. Paku tanduk rusa adalah tanaman paku-pakuan yang bersifat epifit, yaitu tanaman yang hidupnya menempel kuat pada benda atau pohon lain, tetapi tidak merugikan tanaman yang menjadi inangnya. Paku tanduk rusa menyukai tempat yang tidak langsung terkena sorotan sinar matahari. Perkembangbiakannya dilakukan dengan spora atau dengan hanya memindahkan rimpangnya. Paku tanduk rusa dapat dijumpai tumbuh liar di daerah Amerika Selatan, Afrika, Asia Tenggara, Australia, New Guinea, dan di semua daerah beriklim tropis di seluruh penjuru dunia. Tumbuhan ini biasa dipelihara di pekarangan rumah atau ditempelkan pada bagian batang pohon atau dapat juga digantungkan untuk memberikan kesan alami pada tanaman. Berikut ini adalah rincian klasifikasi dan morfologi paku tanduk rusa. Klasifikasi tanaman tanduk rusa: Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivisi Embryophyta, Divisi Tracheophyta, Subdivisi Polypodiophytidae, Kelas Polypodiopsida, Subkelas Polypodiidae, Ordo Polypodiales, Famili Polypodiaceae, Genus Platycerium Dev, Spesies Platycerium bifurcatum Cav. Chr. Morfologi tanaman paku tanduk rusa. Morfologi akar pada paku tanduk rusa. Akar paku tanduk rusa tumbuh berumbai dari rimpang pendek yang dikenakan dari daun basal dan daun subur. Paku tanduk rusa merupakan tumbuhan tegak yang menempel pada inang dengan pokok penumpu adalah akar dan rimpang batang yang membentuk bongkahan menyerupai kol berwarna coklat. Paku tanduk rusa adalah epifit sejati dengan akar lunak bergerombol yang melekat di batang pohon lain atau bebatuan. Akar ini tumbuh pada rimpang lunak, namun liat dan sulit dipotong dan tumbuh pendek, cenderung tidak menjalar. Morfologi batang pada paku tanduk rusa. Batang paku tanduk rusa yaitu menyerupai rimpang. Batang dan akar adalah pokok penumpu pada batang inang. Tumbuhan paku tanduk rusa ini mempunyai tampilan yang khas, yaitu memiliki dua tipe ental yang berbeda secara bentuk dan fungsi, dan salah satu tipe entalnya bercabang-cabang menyerupai tanduk rusa. Morfologi ental paku tanduk rusa. Ental agak tebal, tumbuh dari rimpang dengan dua tipe bentuk, yaitu steril yang melebar menutupi rimpang berbentuk perisae dan tipe fertil yang menjuntai berfungsi sebagai pembawa spora yang terletak di sisi bawah daun. Ental yang menjuntai dapat bercabang-cabang mendua dan dapat mencapai panjang 1 meter bahkan lebih tergantung jenisnya. Ental steril biasanya bercangap ke atas dan dapat menangkap sisa-sisa daun tanaman inang, sehingga menjadi humus yang terperangkap pada bagian dalam perisai. Dengan demikian, ental ini memiliki fungsi pelindung rimpang dan menyediakan lingkungan lembab dan hara bagi akar. Morfologi daun paku tanduk rusa. Daun paku tanduk rusa bertipe perisai, mengering, dan berwarna kecoklatan. Dari daun ini akan tumbuh daun yang menjuntai ke bawah menyerupai tanduk rusa berwarna hijau. Daun perisai ini memberikan perlindungan dan unsur hara bagi akar yang melekat pada batang pohon atau pada tempat melekatnya permukaan daunnya kasar. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, daun tanduk rusa memiliki dua tipe daun, yaitu daun steril yang berbentuk perisai tegak
Lalu, daun fertil yang berbentuk seperti tanduk rusa dan menjuntai. Panjang daun tipe fertil ini bisa mencapai 1 meter atau lebih. Morfologi bunga pada paku tanduk rusa. Pada tumbuhan paku tidak ditemukan adanya bunga, buah, ataupun biji. Perbanyakannya melalui cara vegetatif dan cara generatif. Reproduksi aseksual dan seksual paku tanduk rusa terjadi seperti pada lumut. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.